Shalom. Saudara, saya mau mulai dengan satu pertanyaan. Kalau saya tanya kepada saudara, lawan kata dari takut itu apa ya? Berani. Yakin? Yakin ya? Itu kalau kita bertanya kepada orang secara umum. Karena kalau takut lawannya memang berani. Tapi kenapa orang berani? Karena takut. Jadi saudara, saya akan mengulas kehidupan manusia sesungguhnya digerakkan oleh satu faktor yang sangat berpengaruh, tapi kemungkinan kita nggak sadar. Ya, bagi saudara yang menyaksikan sharing hari ini bukan ditujukan hanya untuk orang Kristen dan orang percaya saja. Ini untuk setiap manusia yang masih bernafas. Ya, saya mau katakan, sepanjang berabad-abad manusia, sepanjang sejarah umat manusia, manusia telah hidup digerakkan oleh satu faktor yang namanya takut. Tapi mungkin saudara enggak sadar. Mungkin saudara berkata, saya bukan penakut, saya ini pemberani. Saya berani, jangan kira saya ini penakut. Anda salah, Anda belum kenal saya. Enggak ada yang saya takut di dunia ini. Semuanya saya lakukan dengan penuh keberanian dan keyakinan. Ya, tidak ada ketakutan dalam diri saya. Tapi saya garis bawahi dulu. Sebenarnya secara Alkitabiah, lawan kata dari takut bukan berani. Tapi apa? Ya nanti saksikan terus ya, supaya penasaran, ikuti terus saudara. Saya coba mencari rasa takut yang umum sepanjang sejarah manusia yang paling top ya, paling top. Ketakutan-ketakutan yang paling top, yang paling banyak dihadapi manusia. Kalau istilah takut itu fobia ya. Kalau bahasa bahasa apa itu fobia? Bahasa psikolog atau apa? Trauma ya bisa, tapi maksud saya fobia itu kayak bahasa kedokteran atau psikologi ya. Fobia itu ketakutan yang bagi kita tidak masuk akal. Fobia bukan tidak masuk akal sih, kadang-kadang tidak rasional ya. Tapi kita takut aja. Pernah nggak dengar kata orang takut dengar kata-kata yang panjang? Ada loh istilah fobia apa panjang, istilahnya pun panjang. Fobia katanya. Itu takut akan kata-kata panjang. Kalau bikin kalimat yang kata-katanya satu kata itu tapi panjang gitu kan, dia takut, nggak nyaman gitu. Ada fobia seperti itu. Ada fobia dengan kecoa, ya kan, kaki 1000. Ada yang berani pegang aja nggak apa-apa. Ada yang berani makan lagi ya. Makanya ada fear factor, ada challenge untuk membuktikan bahwa takut bukanlah faktor dalam hidupmu gitu. Jadi challenge-nya aneh-aneh. Ada yang masuk ke satu kolam, isinya semua kecoa. Kalau itu adalah gambaran neraka, saya nggak mau ke neraka. Nggak usah api yang menyala-nyala. Satu kolam isinya kecoa, Anda diceburin ke sana aja, bagi saya udah neraka banget ya. Jadi setiap orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Tapi manusia hidup digerakkan oleh faktor takut, walaupun dia nggak sadar. Di sini saya ambil artikel ketakutan-ketakutan yang mungkin berapa poin ini ya. Saya bacain untuk saudara. Ini artikel bukan firman Tuhan. Pertama, takut mati. Ya kan? Takut mati katanya merupakan ketakutan paling utama dan banyak dialami sebagian besar manusia. Rata-rata orang belum siap menghadapi kematian. Walaupun sadar bahwa kematian itu cepat atau lambat pasti terjadi. Walaupun manusia tahu dia akan mati suatu hari, tapi dia tetap nggak merasa siap. Ya, sebagian besar. Mungkin ada di antara saudara di sini yang udah nggak takut gitu kan, siap kapan saja ya, siap kapan saja. Memang ada beberapa yang saya kenal orang-orang yang dia tahu waktunya sudah mau tiba dan dia sama sekali nggak ada ketakutan. Yang mau ditinggal ini yang takut, kan begitu. Tapi yang mau berangkat ini nggak takut gitu. Tapi umumnya sebagian besar orang takut ya. Banyak orang takut dan khawatir mengenai apa yang terjadi setelah kematian. Pak, matinya saya nggak takut, masalahnya setelah mati saya kemana itu saya agak takut ya. Gimana rasanya, apakah sakit, apakah nanti benar surga itu ada, atau surga itu jangan-jangan nggak ada.
Atau neraka itu jangan-jangan enak, karena ada yang kasih promo ya, di neraka ada promo katanya. Ternyata dibawa ke neraka dan surga, dia lihat surga sepi kan, neraka banyak pesta, ya kan? Ini candaan ya, jangan dianggap serius ya. Begitu dia mati dia pilih neraka gitu kan. Setelah sampai ke neraka dia lihat kok semuanya nangis-nangis ya kan. Yang kemarin pesta kemana? Oh itu masa promo. Promo sudah berakhir. Oke. Nah, dalam mengatasi rasa takut mati ini penting untuk dimengerti katanya. Ini solusi duniawi ya saudara ya. Dia kasih juga solusi duniawi ya, katanya begini. Harus dimengerti bahwa hidup merupakan sebuah siklus ya, berawal dari lahir, berakhir dengan mati ya, kematian. Keduanya dua sisi mata uang katanya ya, dan tidak dapat dipisahkan. Dalam ilmu psikologi, rasa takut yang berlebihan terhadap kematian dikenal dengan istilah thanatophobia. Namanya nggak usah dihafal ya. Pokoknya ini adalah takut mati, fobia akan mati gitu ya. Saudara percaya nggak? Ada orang bilang saya nggak takut. Buktinya ada orang bunuh diri. Orang bunuh diri itu berani atau takut? Tapi dia nggak takut mati, Pak. Tapi lawan kata takut berani. Berarti dia berani mati, Pak. Dia nggak takut yang satu ini. Dia nggak ada thanatophobia. Dia nggak ada. Tapi dia takut hidup. Makanya dia berani mati. Jadi orang berani itu adalah orang yang takut. Dia berani di satu sisi, dia takut di sisi yang lain. Kan begitu, udah mulai nangkap ya maksud saya ya. Kita hidup dalam ketakutan tapi kita nggak sadar ya. Saya bukan bicara tentang orang percaya, semua manusia ya kan, termasuk orang percaya. Mungkin saudara setelah tahu kebenaran hari ini, saudara mungkin bebas. Amin. Amin ya. Kedua, takut gagal. Oke. Saat mencoba sesuatu, melakukan sesuatu, hanya ada dua kemungkinan, berhasil atau gagal ya. Katanya atichifobia adalah istilah ketakutan yang berlebihan terhadap kegagalan. Akhirnya membuat seseorang tidak mau melakukan sesuatu karena takut mengalami kegagalan. Apabila fobia ini nggak diobati katanya, akibatnya akan terus memburuk dari waktu ke waktu. Hilangnya motivasi dan juga penurunan rasa percaya diri dapat menyebabkan gejala yang lebih parah seperti depresi. Rupanya saking takutnya gagal, orang tidak ngapa-ngapain. Ya kan? Orang yang takut gagal, dia nggak ngapa-ngapain. Akhirnya dia hancur dan dia depresi sendiri. Menurut saudara, orang seperti ini berani atau takut? Dia takut untuk mencoba, tapi dia berani. Padahal dia tahu nanti kalau dia gitu terus, hidupnya makin parah. Dia tahu, tapi dia nekat juga lakukan itu. Jadi saya nggak tahu ya, intinya mungkin di dunia ini, mungkin saudara yang mendengar, saudara mungkin kadarnya nggak separah itu, tapi ada rasa takut gagal yang membuat saudara nggak pernah gerak sampai hari ini. Ya kan, kadang-kadang sudah dikasih tahu, ya kan, ini ada peluang loh, dikasih tahu ini panggilan loh, udah jelas loh, tapi takut juga. Ya kan, takut nanti bagaimana kalau aku lakukan kemudian bangkrut, kalau aku lakukan kemudian gagal. Lebih bagus tidak lakukan. Tidak lakukan berarti sudah untung. Loh, kok bisa gitu? Iya, karena kalau aku lakukan rugi. Siapa tahu rugi. Jadi main aman, nggak lakukan, udah pasti untung. Hitungan matematikanya kacau ya. Kalau lakukan kan bisa gagal. Supaya nggak gagal, jangan lakukan. Kalau bahasa marketing, saya bilang, kalau tidak mau gagal, ya jangan prospek, ya jangan ketemu orang. Karena kalau ketemu ada peluang, tidak mau, orangnya nolak, ya kan. Kalau tidak mau ditolak atau gagal, ya jangan lakukan apa-apa. Tapi itu adalah kegagalan, udah pasti gagal itu adalah kegagalan yang sejati, ya kan. Mari kita gagal, saya waktu motivasi ya. Ini bukan firman Tuhan. Mari kita gagal dengan terhormat, saya bilang gitu. Setelah Anda lakukan dan Anda gagal, Anda terhormat. Ketimbang Anda tidak melakukan karena Anda takut gagal, karena itu sudah gagal duluan. Itu motivator ya. Hari ini saya pastor. Ya kan? Hal yang ketiga, takut ditolak. Setiap orang menginginkan agar kehadirannya bisa diterima, baik oleh lingkungan maupun oleh orang yang disayangi, apalagi orang yang disayangi. Kalau itu orang yang kita sayangi,
menolak kita, sakitnya luar biasa, ya kan? Beberapa orang bahkan begitu tergantung pada pengakuan, persetujuan, atau penilaian orang lain akan dirinya. Orang-orang seperti ini seringkali kehilangan identitasnya sendiri. Mereka akhirnya menjauhkan diri dari perkumpulan, seperti dari teman-teman, keluarga, pengasuh yang merawatnya. Saudara bayangkan, di dunia ini saya mengenal banyak orang yang takut ditolak. Dan kenyataannya memang banyak sekali penolakan yang kita hadapi. Ada orang yang saking takutnya ditolak, dia akan berusaha berprestasi. Saudara, dia akan berani melakukan apapun supaya mendapat pengakuan. Jadi orang berani adalah penakut. Dia berani mengambil resiko, lakukan segala sesuatu, belajar yang pintar, dapat beasiswa, dapat juara, ranking, ya, memenangkan semua pertandingan. Tujuannya satu, supaya bapaknya bilang, kamu luar biasa. Pengakuan bapaknya yang dia cari. Orang melakukan itu loh. Semua resiko dia tempuh. Demi apa? Demi supaya diakui, tidak ditolak lagi. Ah, ini bukan anak papa. Kalau nggak dapat juara bukan anak papa. Makanya dia berani ambil resiko. Bahkan nyontek pun jadi. Yang penting bapaknya bilang, kamu luar biasa, beasiswa, juara. Jadi pada dasarnya orang karena takut ditolak, dia rela melakukan apapun. Apalagi orang yang dia harapkan untuk memuji dia, menerima dia, orang itu nggak terima. Nah ini saya lihat banyak orang kerja keras karena ini. Coba kalau saudara, kenapa orang cari duit banyak? Karena kalau duit banyak kita nggak akan ditolak oleh restoran mahal. Betul kan? Kalau duit kita dikit, ya kan, ditolak. Tukang parkirnya nolak kalau merek mobil kita beda kelas. Tukang parkir pun bisa milih loh, ya kan? Kita pun berharap tukang parkir mengenali mobil kita dari mereknya, ya kan? Walaupun wajah pas-pasan. Teman saya bilang, wajah termaafkan oleh isi dompet. Sampai segitunya saudara orang cari duit untuk dapat pengakuan, karena dia lihat di cermin, dia pun nggak suka sama dirinya, dia pun nggak bisa terima orang kayak gini gitu. Lihat di cermin, jelek kali kawan ini katanya, tapi nggak apa-apa, kantongnya tebal, makin tebal makin ganteng gitu kan. Dia cari sesuatu yang bisa nutupin. Demi apa? Demi nggak ditolak lagi. Bayangkan orang habis-habisan seperti itu saudara. Bahkan sepanjang hidupnya dia tidak pernah berhenti cari duit supaya penerimaan itu ada. Kemanapun dia pergi orang mengakui, halo bos, udah lama nggak datang bos. Iya sibuk. Kenapa sibuk? Karena takut orang bilang dia pengangguran. Ya kan? Bagaimana kalau kita pelayanan? Bukankah ini juga sebuah tantangan? Ya kan, kalau kita melakukan pelayanan, jangan-jangan kita nggak tahu, saya pun nggak tahu, saudara sendiri yang tahu, Tuhan pasti tahu, karena Tuhan melihat hati. Jangan-jangan kita pelayanan pun bisa juga supaya bisa diterima, ya kan? Kita mencoba melakukan yang terbaik supaya tidak ditolak, supaya dibilang well done, pundak kita ditepuk. Ciri-cirinya begini, ketika Anda sudah lakukan yang terbaik, tidak ada yang puji, saudara kecewa, nah berarti selama ini saudara lakukan karena itu. Tapi kalau saudara lakukan murni, tidak ada itu, bukan murni ya, tapi dika. Tapi murni yang saya maksud bukan nama orang. Kalau kita murni melakukannya, maka tepuk nggak tepuk pun, diketahui orang atau tidak pun, ya kan, dipuji atau tidak pun, diakui atau tidak pun, karena dia tidak melakukan untuk itu, maka dia tidak masalah. Dia tidak akan berubah ketika orang tidak tahu apa yang dia lakukan. Nggak ada yang puji pun, tidak akan kecewa, karena dia lakukan bukan untuk itu kan. Jadi faktor penggerak kita itu apa? Kalau faktor penggerak kita adalah looking for approval, meminta pengakuan orang, mendapatkan pujian orang, itu adalah orang takut. Berarti Anda sedang digerakkan oleh rasa takut. Takut ada yang nggak tahu, kan begitu. Lakukan ini, lakukan, takut orang nggak tahu, harus kasih tahu. Makanya posting, enggak lah. Kalau makan hari ini dia makan lumayan mewah, takut orang nggak tahu, foto dulu.
posting dulu kan. Tapi jangan salah, ada yang posting makanan sederhana. Dia pun takut orang nggak tahu bahwasanya dia sederhana loh. Aku ini sederhana, aku low profile loh. Sebenarnya aku bisa kalau makan mewah, tapi aku sederhana loh. Itu juga sama itu, saudara. Ya kan? Jadi gimana pastor? Nggak boleh posting ya? Boleh. Penggerak postingan itu apa? Itu aja. Itu yang kita mau selesaikan hari ini. Amin. Karena kalau saudara hidup dalam ketakutan, maka saudara akan terus melakukannya tanpa ada satu titik puas, dan saudara akan merasa selalu kurang dan kurang, dan itu adalah mental miskin. Berapapun uang yang saudara sudah punya, bisa jadi saudara sangat miskin. Kenapa? Karena saudara masih digerakkan oleh rasa takut. Oke, yang keempat, takut gelap. Ada juga ya orang takut gelap. Ya banyak lah. Di sini ada, dia bilang takut makhluk halus. Namanya juga artikel ya saudara ya. Jangan nilai ya, ini bukan firman Tuhan ya. Katanya hampir semua manusia, terutama wanita katanya, bukan saya yang ngomong, artikelnya yang ngomong, mengalami ketakutan ini katanya. Jika tidak dalam kondisi tidur, takut dengan kegelapan pun muncul. Kalau tidur kan memang gelap, tutup mata kan. Tapi kalau nggak lagi tidur, gelap itu kalau bisa dihindarkan, ya kan. Daerah-daerah gelap juga seringkali menjadi tempat terjadinya kriminalitas. Coba kalau misalkan kita jalan di daerah yang asing, kita lebih suka dalam keadaan terang kita jalan atau gelap? Iya, kalau gelap kan kita takut, siapa tahu ada penjahat atau apa. Itu kan masalahnya juga. Ketakutannya terjadi karena ketidakpastian yang dihadapi saat situasi tidak dapat dilihat dengan jelas. Betul. Ya, kenapa orang takut? Karena dia nggak tahu ini depan ada apa. Ya kan, saya sering kali pakai perumpamaan. Kalau ada sungai, sebenarnya jarak dari titik kita ke seberang itu sebenarnya nggak jauh. Mungkin satu ruko saja sebenarnya, sungainya kecil sebenarnya. Tapi saudara berani nggak lewat? Kalau airnya keruh, berani nggak nyebrang? Walaupun kecil, nggak tahu ini ada buayanya atau enggak, ini dalam atau enggak, berapa dalam dia, berani lewat enggak? Terus ada orang yang sama-sama nggak tahu tapi bisik, bro lewat aja, kayaknya ini dangkal aja. Emang lu pernah lihat? Belum sih. Walaupun ada yang bisikin bahwa itu tidak dalam dan tidak ada buaya, tidak ada apa-apa, berani nggak Anda lewat? Sesuatu yang kita nggak ketahui dengan pasti, kita pasti takut. Tapi bayangkan kalau airnya jernih, dasarnya kita nampak, oh ternyata batu-batu kayak Sembahe sana kan. Kalau seberang, ya nggak apa-apa, gitu kan. Nggak usah dibisikin orang pun kita berani lewat, kan gitu. Kenapa? Karena jelas bisa terlihat. Jadi takut gelap ini adalah karena kita pada dasarnya nggak bisa lihat. Namanya nggak tahu akhirnya, gambar akhirnya nggak tahu, orang pasti takut. Dan ini sangat manusiawi. Ini artikel kan manusia yang buat, jadi manusiawi dia ya. Kalau firman Tuhan, Tuhan yang buat. Jadi dia tidak manusiawi tapi ilahi. Amin. Ya, pintar kali pakai bahasa ya. Oke, kemudian ketakutan secara berlebihan terhadap gelap disebut ligofobia, yaitu ketakutan yang tinggi pada sesuatu yang tidak menimbulkan bahaya secara nyata. Tidak pasti begitu pun dia udah takut duluan, ya kan? Dalam banyak kasus ketakutan ini bercampur dengan rasa takut terhadap hantu, artikel ya, atau makhluk mistis lainnya, ya kan? Jangan ke sana main-main, nanti apa gitu kan? Ada mitos, ada cerita tentang hantu, setan, ya kan, jin, tuyul, apapun lah itu. Nggak nampak, nggak pernah ngelihat pun udah takut duluan. Tidak real, saudara. Banyak nggak orang hidup dalam ketakutan yang seperti itu? Ya kan, mungkin kalau setan-setan, saudara orang Kristen mungkin, enggak, kita nggak ada urusan kayak gitu. Tapi untuk urusan hidup sehari-hari yang saudara nggak tahu kejelasannya, bukankah saudara jalani dengan ketakutan? Kalau iya, hari ini saudara waktunya untuk dibebaskan. Amin. Bagaimana cara kita dibebaskan? Kita harus menggantikan keyakinan kita yang selama ini kita pikir seperti itu, ternyata itu nggak betul, yang betul adalah ini, aku percaya, aku terima. Amin. Percaya di dalam alam roh adalah terima. Bagaimana cara kita terima kebenaran? Caranya adalah percaya. Karena nggak ada yang bisa kita lakukan di alam roh selain percaya atau tidak percaya, gitu aja. Keselamatan sudah diberikan. Bagaimana cara kita terima? Percaya. Jadi kalau seseorang mau kasih kita barang, bagaimana cara kita terima? Kan kita ambil kan? Terima kan?
Waktu kita terima itu membuktikan kita percaya dia mau kasih. Kalau kita nggak percaya dia mau kasih, walaupun dia ngomong, saya mau kasih kamu ini handphone, kita nggak mungkin ambil kalau kita nggak percaya, betul nggak? Tapi karena kita percaya, tangan kita terjulur, kita ambil. Sekarang pertanyaan saya, apa yang Anda percayai? Itu yang menentukan cara hidupmu. Ya kan? Ini masih artikel loh, belum firman Tuhan, sabar. Yang berikutnya, takut ketinggian. Kalau saya nggak takut, karena tinggi saya 185. Tapi setinggi-tingginya saya 185, kalau naik ke gedung tinggi, saya lihat ke bawah, saya takut loh saudara. Apakah kamu sering mengalami mual katanya ketika berada di tempat tinggi, membayangkan diri kamu berada di ketinggian seringkali membuat kamu panik dan takut. Gejalanya antara lain seperti keringat dingin, gemetar, mual, ketakutan secara berlebihan terhadap ketinggian disebut hypsifobia. Nggak peduli dengan istilah lah ya, cuman ternyata ada ya takut seperti itu. Mau dia orang percaya, nggak percaya, aku percaya bahwa Tuhan adalah pencipta segalanya kan gitu kan, menjatuhkan diri ya kan, pasti malaikat tampung gitu kan, tetap aja ngelihat tetap takut gitu ya. Kondisi yang sepertinya kita jadi kecil, kalau jatuh gimana gitu kan, dan akhirnya banyak orang menghindari kan gitu ya. Challenge untuk orang yang takut ketinggian. Tapi saya takjub dengan orang yang berani, yang manjat-manjat ya kan, dia nggak takut ketinggian. Kenapa orang mau bekerja di ketinggian yang seperti itu? Saya pernah lihat video pasang kabel listrik dari jurang ke jurang, dia lewat sana. Tahu nggak? Kenapa dia nggak takut? Dia sangat pemberani berarti kan. Tadi saudara yang jawab saya, apa lawan kata takut? Berani. Kenapa dia nggak takut? Kenapa dia berani pasang kabel dari ujung ke ujung, melewati lembah dan jurang? Kalau jatuh pasti mati itu. Tapi kenapa dia berani? Karena dia takut keluarga di rumah kelaparan. Ayo. Iya kan? Oke. Yang berikutnya, takut kehilangan orang yang disayangi. Wah ini sangat betul. Itu sangat betul. Menghabiskan waktu bersama orang-orang yang disayangi merupakan saat-saat yang paling indah dalam hidup. Namun sayangnya seperti kelahiran dan kematian, pertemuan dan perpisahan juga sama seperti dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan. Ketika tiba saatnya harus mengakhiri kebersamaan tersebut, baik karena perpisahan, kematian ataupun karena hal-hal lain, banyak orang yang menjadi sedih bahkan sampai depresi. Ya kan? Oleh sebab itu, ini solusi artikelnya ya. Saudara pernah baca zodiak gitu ya, Sagittarius ya kan, keuangan seret ya kan. Solusinya lebih berhati-hati gitu kan. Itu kan artikel. Ini juga artikel saudara. Saya nggak bilang ini betul 100%, tapi orang bisa saja setuju gitu loh. Apa solusinya? Solusinya gini dia bilang, oleh sebab itu luangkanlah banyak waktu bersama keluarga dan teman-teman yang kamu cintai sebanyak mungkin. Karena ketika momen perpisahan itu tiba, maka masa-masa indah saat bersama menjadi memori yang manis untuk orang yang ditinggalkan agar tetap bersemangat untuk menjalani hidup tanpa mereka yang dicintai. Jadi pada dasarnya memang mereka akan menyarankan kita menerima apa adanya saja. Karena mati udah pasti ya kan. Nanti kalau anak sudah dewasa ya kan, married ya, berpisah sama kita ya, momennya udah nggak ada lagi, kita merasa udah hidup nggak normal, depresi loh. Jadi ada orang yang ngelihat anaknya mulai bertumbuh remaja saja dia depresi loh saudara. Mungkin saudara nggak ngalamin, tapi ada teman-teman yang bicara sama saya, pengakuan mereka, dia bilang ngelihat anak saya menjadi remaja saja saya khawatir berlebihan. Nanti kalau dia pergaulannya nggak bagus gimana? Ya kan? Nanti kalau dia udah married meninggalkan kita gimana? Kita harus gimana ini orang tua? Wah kita ternyata sudah tua ya, dan pandang-pandanganlah suami istri. Yang sebagai orang tua pasti tahu rasanya ya. Tapi Pak Arnold rasanya stabil aja. Memang sudah waktunya. Makanya manfaatkan waktu-waktu yang ada, seperti artikel ini kan. Masa-masa indah ada memori, makanya aku suka foto-foto, tahu supaya memori. Nah, nanti dia married nggak apa-apa, namanya memang harus married gitu kan. Saudara, nanti kalau dia nggak married, saudara juga takut kan? Itu kan, takut lagi, ya kan?
nggak merit-merit pun takut, khawatir berlebihan, depresi juga. Apa kurangnya anak cewekku ini? Cantik kok, kan gitu kan? Kenapa nggak punya pacar juga, gitu misalnya. Nanti pas sebelum waktunya dia mau pacaran, takut juga. Ya kan? Jangan pacaran dulu lah nak, sekolah dulu yang baik. Takut juga kan semua. Ya kan? Boleh nggak kita kasih nasihat kepada anak kita? Boleh, tapi bukan karena takut. Jadi karena apa, pastor? Sabar, nanti. Ya kan? Berikutnya, takut miskin. Banyak orang melakukan aktivitas sampai dia mati lagi. Dia udah lahir nih, siklusnya kan mati. Di tengah-tengah dia lakukan yang terbaik karena takut miskin. Kenapa dia bisa takut miskin? Coba kita baca dulu. Jika pernah mengalami kondisi miskin atau tumbuh di lingkungan miskin, manusia pada umumnya mempunyai ketakutan kuat terhadap kemiskinan. Ketakutan yang berlebihan terhadap kemiskinan disebut peniafobia. Nggak usah hafal lah ya, nggak bagus itu semua. Cara terbaik untuk menghindari kemiskinan adalah mendidik diri sendiri, belajar mengenai cara mendapatkan uang, dan juga mengelola keuangan yang baik dan benar. Selain rajin bekerja dan menabung, kamu juga harus memiliki dana cadangan. Ini kan solusi ya. Untuk mengatasi bila terjadi pengeluaran tak terduga yang bernilai besar dan berpotensi menghilangkan dana yang telah kamu simpan. Namun resiko seperti ini kamu alihkan ke perusahaan asuransi. Asuransi adalah solusi duniawi, saudara. Saya nggak lagi bahas itu, ya kan? Karena orang masuk asuransi karena takut. Iya, ya kan? Kalau saudara nggak takut ya nggak usah masuk. Tapi bisa masuk asuransi karena satu faktor lain. Nanti, ya kan? Dengan membayarkan premi, udah. Berarti maksudnya gini, dia ceritanya sehingga jika terjadi sesuatu merugikan, maka dia tidak ada yang ganti rugi, gitu kan? Itu karena takut. Artinya dia nggak mau miskin. Yang saya dalami kehidupan orang, mungkin dia pernah miskin, dia lihat bapaknya banting tulang. Dia bilang, mulai hari ini aku tidak mau lagi berurusan sama kemiskinan. Aku putus hubungan dengan kemiskinan. Maka dia pun mulai menjalani karirnya, berusaha, punya bisnis atau kerja. Itu dia akan usahakan yang terbaik. Capai ini, capai itu, dia akan rekor, dia akan dokumentasikan. Ya, memang embel-embelnya saya kan untuk motivasi yang lain juga. Ya, oke, bagus. Cuma maksud saya, bisa jadi dia lakukan itu dan dia sangat benci dengan kemiskinan. Aku tidak mau lagi miskin gitu waktu dia jadi motivator. Ya kan, dulu aku sampai segitunya makan roti, ya kan? Tak beragi, bukan makan roti, ya kan? Roti aja sampai kenyang, lebih murah, ya kan? Indomie gitu kan. Indomie siapapun tahu gitu, nggak usah dipromosiin pun sudah ngerti semua. Itu makanan yang murah dan mengenyangkan dan bisa diterima oleh semua kalangan, ya kan? Yang katanya Indominya dibuat jadi kembang dulu biar kenyang waktu makan. Entah apalah diolah supaya pokoknya aku hemat gitu kan. Dan itu sangat mengerikan, saudara. Jangan mau jadi orang miskin, saudara. Mulai hari itu aku bertekad, saudara. Terjadilah perputaran 180 derajat. Aku berubah, pola pikirku berubah. Aku ikut seminar, ya kan? Dan pada saat itu hidupku mulai berubah. Ayo, masuklah, bergabung dengan kita. Firman Tuhan bukan begitu, saudara. Firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 7 katanya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Gini, ketika kita digerakkan oleh takut, maka kita itu bukan lagi bergantung pada Tuhan. Kita itu sedang menghidupi hidup jasmani kita. Dan di dalam pola pikir kita, udah jelas itu tidak berfokus pada Tuhan. Mengapa? Karena manusia tanpa Tuhan memang seperti itu. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan harus memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan lebih ekstrim, saya mau ajak kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 13 mulai. 1 Yohanes 4 dimulai dari ayat 13. Sebenarnya di 1 Yohanes 4 ini dia menjelaskan tentang Allah adalah kasih, ya kan?
Barang siapa, kita baca dari ayat 7 saja ya. Lebih bagus kita lebih mendalami firman daripada artikel. Setuju ya saudara ya? Ya kalau tadi artikel memakan waktu, kita makan waktu lebih banyak di sini. Padahal tadi udah makan waktu banyak. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi katanya. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Ayat 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya, dan kami dapat melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Berarti kita ada dalam kasih. Amin. Kasih ada dalam kita. Ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ayat 17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Saudara, kalau katanya ayat 18 di dalam kasih tidak ada ketakutan, mengingatkan saya tentang di dalam terang tidak ada gelap. Bagaimana cara kita mengusir gelap? Hadirkan terang itu. Kalau kita nyalakan lampu, maka terang itu nyala, langsung kegelapan sirna. Ada ruangan yang setelah dinyalain lampunya, ada sisi yang masih gelap. Tahu nggak kenapa? Karena terangnya tidak sempurna. Kan begitu. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau kasih yang tidak sempurna melenyapkan ketakutan. Tannya enggak ya, enggak selesai dia. Artinya dia enggak tuntas. Kalau kasih yang tidak sempurna, memang kita kadang-kadang bisa enggak takut, tapi tidak sempurna. Seperti apa kasih yang tidak sempurna itu? Saya sebagai bapak, saya mengasihi anak saya dan istri saya. Apakah kasih saya sempurna? Tidak. Itu pun bisa membangkitkan mereka supaya tidak takut. Kalau papaku udah ngomong gitu, aman itu. Tapi tahulah bapak. Kadang-kadang dia, gitu kan? Berarti kan memang aku sayang, memang aku mengasihi, tapi kasihku nggak sempurna. Karena kasih itu tidak sempurna seperti kasih Allah, maka mungkin orang-orang yang kita kasihi tadi itu bisa nggak takut, tapi tidak sempurna. Karena kasih yang sempurna baru melenyapkan ketakutan. Jadi gini saudara, lawan kata dari takut adalah kasih. Mengapa? Karena kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa melakukan dengan baik, bukan karena takut, tapi karena kasih. Betul kan? Kalau tadi saya bilang, kenapa orang berani memasang kabel dari ujung ke ujung gitu kan, menempuh resiko, karena kasih. Saya bisa bilang begitu. Karena orang rumahnya nggak boleh lapar, sekalipun aku beresiko, tapi demi orang-orang yang kukasihi gitu. Itu kasih. Kan begitu. Ada orang yang lakukan itu karena takut orang di rumah marah-marah. Mana gaji sebulan ini? Bukan kasih lagi. Iya kan? Sama kan judulnya, menafkahi rumah. Sama judulnya, tapi benar kasih atau takut? Kita lihat aja orang rumahnya, wajahnya kayak apa. Mana? Nah, itu takut itu. Ini bang, ini mah
gemetar-gemetar ya. Menafkahi juga namanya, tapi karena takut, ya kan? Menunggu bapaknya mengambil makanan sajian di atas meja, bisa karena takut, bisa karena kasih. Betul? Kalau karena kasih, Ken, makan aja duluan, gak apa-apa, aku tunggu papa. Apakah karena dia takut? Ada anak yang karena takut loh. Siapa yang suruh kau makan dulu? Bapak aja belum mulai, berani kau. Awas anjing galak ya. Ya orang bisa karena hormat, karena mengasihimu, bisa juga karena takut sama kamu. Begitu juga dirimu saat engkau melakukan apapun di atas muka bumi ini, gitu ya. Ya kan? Jadi bagi saya gini, orang kalau bisa dia pun nggak mau milih untuk hidup dalam ketakutan. Kalau dia bisa milih, tapi setiap hari yang diperhadapkan dalam hidup dia, memang selalu seperti itu. Mati aku, kalau aku nggak kerjakan ini, gajiku nggak cair. Kalau aku tidak capai target, maka ini nggak dapat, bonusnya nggak dapat. Kalau aku tidak lakukan dengan baik, nanti aku dimarahin, ya kan? Itu nanti kalau nggak bisa, ya kan? Kalau minggu depan masih belum bisa live streaming dengan lancar, maka iyalah pastor. Tapi bisa juga karena mengasihi. Aku mau belajar dengan baik, ya kan? Pokoknya nggak boleh lagi minggu depan tidak lancar. Tapi karena kasih, karena ada jemaat yang memang nggak bisa hadir, supaya mereka nggak terganggu, kita coba lakukan yang terbaik. Kita lakukan ekstra karena nggak nyaman bagi mereka. Kita mengasihi mereka yang nggak bisa hadir, kita lakukan yang terbaik. Bisa juga, tapi bisa juga karena wah nanti kalau komplain, ya kan kena juga pastornya serang marah kita juga kan gitu kan. Emang ini perusahaan, ya kan? Jadi pastor boleh marah, boleh kan? Hebat ya, dengan kata-kata kita terpengaruh. Ya, kita marah sama anak juga bisa marah, tapi siapa yang tahu? Kita marah karena takut anak kita enggak patuh sama kita, atau karena kita mengasihi dia. Iya kan? Enggak ada yang tahu sebenarnya. Judulnya marah. Alkitab ada kata disiplin. Tapi karena kita enggak punya gambar disiplin yang penuh kasih, gambaran kita adalah disiplin karena takut itu. Iya kan? Kalau kita enggak disiplinkan, nanti repot ini. Maka tegakkan peraturan. Tapi menegakkan peraturan bukan karena kasih, tapi karena takut nanti dia nggak patuh. Seperti itu. Nggak ada yang tahu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ini sebuah perenungan untuk diri kita sendiri. Apakah benar kita karena kasih atau karena ketakutan? Amin, saudara. Nah, saya terlibat pembahasan dengan anak perempuan saya di Taiwan. Baru semalam. Ada banyak anak-anak muda sekarang maunya instan. Ya kan? Kalau mau usaha pun kalau bisa cepat-cepat kaya lah. Bahkan ada yang cepat, hatinya bagus, katanya aku sudah kasihan lihat papaku bekerja keras sekian puluh tahun membesarkan kita, masa mau lagi kita menyusahkan dia? Maka mulai hari ini aku mau bangun usaha. Dalam bangun usaha itu mungkin dia ngajak teman, karena mungkin ini MLM gitu kan. Nah waktu dia ngajak, ya kan, pasti ada penolakan. Nah waktu dia tolak, mungkin dia pasang di status, ya kan, nggak bisa mikir orang ini, udah dikasih jalan masih nolak. Emang kamu hebat, kamu nggak mikir apa bapakmu capek gitu loh. Kalau aku sih, aku nggak mau bapakku capek. Jadi dia kayak mau balas dendam, saudara. Ada dendam dalam dirinya yang aku harus buktikan aku bisa. Itu gimana ya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia akan lihat orang-orang seusia dia. Ketika orang seusia dia udah mulai kaya, dia akan mulai gerah. Apa itu? Motivasikah? Saya bilang itu takut. Enggak, pastor. Itu motivasi. Ketika aku melihat dia, aku pun kerja keras. Kalau dia bisa, aku pun pasti bisa. Itu motivasi. Saya bilang itu takut. Tapi kan ya dunia tidak akan, dia akan pakai bahasa positif. Bagi saya ketakutan.
Pertanyaan saya, bagaimana kalau dia berhasil dengan cara begitu? Kalau betul dia berhasil, dia bilang apa? Nah, gue bilang juga apa? Lu sih nggak mau dengar. Lihat, gue sekarang sudah punya mobil mewah. Aku bisa giveaway sekarang, sih. Tahu ya giveaway, bagi-bagi hadiah gitu di medsos, followers naik, dapat duit lagi. Dia lakukan itu supaya ratingnya naik, dapat duit juga sebenarnya. Ujung-ujungnya begitu. Cuman anak-anak kita ketika dia hidup dalam ketakutan, mereka ya ketakutan seperti yang saya bahas, halus, ya, takutnya halus, motivasinya, tapi dia akan, bahasa istilah saya, pantang tak hebat. Aku buktikan. Nah, bapaknya pun senang ketika anaknya berhasil dengan cara itu. Iya, anakku membanggakan bapaknya. Statusnya dia bilang, aku nggak mau bapak kerja keras lagi. Mulai hari ini aku yang harus bisa membiayain. Wah, tulang punggung gitu kan. Masih usia 20-an loh. Ya kan? Untuk apa kuliah? Kuliah itu kan setelah kuliah selesai belum tentu bisa cari duit. Mendingan kayak aku, putus kuliah pun buktinya sukses. Wah. Nah, kemudian sukses pula, itu lebih bahaya, saudara. Kalau udah ngomong-ngomong gitu terus nggak sukses, dia belajar lagi, mungkin dia bisa rendah hati, tanda petik. Bagaimana kalau nggak pakai gagal langsung sukses? Gua bilang juga apa? Jadi testimoni, karena yang testimoni memang orang-orang begitu. Masa kalau gagal terus testimoni? Gak mungkin. Kalau ada acara pasti yang testimoni yang begituan gitu ya. Ya. Ini kita lewat jam 12, nggak apa-apa gara-gara Bu Marbun. Oke, bercanda ya Bu ya. Kemudian ada lagi orang yang tidak sabar karena mau instan tadi kan. Sebenarnya takut nggak ada waktu lagi. Nggak sabar ya saudara ya. Kemudian dia akan cenderung melakukan dengan cara yang tidak benar pun jadilah. Mana ada di dunia ini yang sempurna melakukan bisnis? Pasti ada bohong-bohongnya juga. Dia mulai kompromi. Kenapa? Demi supaya cepat berhasil. Dan itu udah melenceng jauh saudara. Dia nggak tahu dia sudah sampai sesesat itu. Dia nggak tahu. Dia anggap apa? Semua sama. Cuman nggak ngaku aja. Munafik itu semua. Samanya kita, namanya bisnis pasti begitu, kan gitu. Dia membenarkan mulai ya. Kemudian dia akan tidak mengutamakan orang lain. Oke, saya buka di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Karena kita tahu lah buah-buah roh dan ini adalah kasihnya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Jadi saya kadang-kadang ngelihat kenapa Tuhan tidak cepat-cepat membuat saya sadar gitu kadang-kadang. Misalnya ya, saya punya panggilan misalnya. Kemudian saya kan suka nolak-nolak ya kan. Janganlah Tuhan, kalau bisa nggak usah lah gitu. Kalau bisa inilah, kalau bisa. Kenapa Tuhan nggak langsung kasih tamparan, terus saya sadar. Oke Tuhan, oke. Karena Tuhan itu kasih. Kasih itu sabar. Nggak pakai yang tadi. Takut ketinggalan, balas dendam, tidak sabar, enggak kayak gitu. Itu takut. Kalau kasih enggak kayak gitu. Dia sabar, murah hati. Gimana kalau kita dirugikan? Apakah saudara jadi dendam, marah, kecewa, ya kan? Berikutnya apa? Ia tidak cemburu. Ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Jadi efeknya kalau kita dengan kasih, kita lakukan yang terbaik dan kita sukses, ketika testimoni tidak ada kesombongan di dalamnya. Oke, di bisnis apapun ketika Anda menunjukkan hasil yang bagus, orang kadang-kadang tanya Anda, bagaimana kok bisa sukses? Minta dong pencerahannya katanya. Maka saudara jadi pembicara di sana. Waktu saudara jadi pembicara, orang bisa nilai sebenarnya kamu itu lagi nyombongin atau apa. Kalau Anda memang berhasil dengan kekuatan Anda, yang banyak orang salut memang banyak orang akan salut ketika Anda menunjukkan hasil. Lihat dulu aku miskin, sekarang aku kaya. Padahal nanti ada yang lebih sukses lagi, cuman nggak mau testimoni, takut pajak dia. Nggak ada apa-apanya orang kayak gini. Orang yang kaya banget nih malah nggak mau testimoni. Ya kan? Jadi penghasilan besar malah nggak berani cerita. Kalau yang ini baru dikit aja langsung pamer gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu pilihan dia. Cuma maksud saya
Kasih enggak seperti itu, ya kan? Tidak sombong. Berikutnya, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan yang kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi yang sempurna, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap, dan seterusnya. Maksud saya gini, ternyata lawan kata dari takut adalah kasih. Dan kasih yang sempurna adalah Allah itu sendiri, pribadi Yesus. Karena di 1 Yohanes 4 tadi udah dijelaskan, kasih itu nyata karena anaknya sudah dia utus menjadi juru selamat. Barang siapa yang percaya, yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kalau kita sempurna di dalam kasih itu, maka ketakutan itu lenyap. Kalau ketakutan itu lenyap, maka kita tidak lagi bergerak karena takut. Jadi gimana Pak Pastor? Karena seringkali pikiran kan datang begitu saja. Masa pastor bukan manusia lagi? Masa tidak ada kekhawatirannya? Ada, tapi ketika kekhawatiran itu datang, inilah latihan kita sebagai anak Allah. Di mana kita latih? Latihlah kita berpusat pada Kristus. Latihan kita bukan latihan jasmani lagi. Tapi kita berlatih, memang latihan jasmani katanya bagus untuk melatih tubuh memang, tapi pikiran ini tempat di mana kita harus diubahkan selalu, setiap saat. Kita harus mengalami metanoia terus-menerus, tidak berhenti. Karena apa? Karena di sanalah letak seringkali kita berubah-ubah pelin-pelan. Kadang kita ingat, kadang kita lupa. Kan gitu. Kadang-kadang kita sadar penuh, kadang-kadang kita sadar pun nggak hilang semua. Firman Tuhan yang didengar kayak nggak pernah dengar. Ada di mana itu? Di pikiran, tapi roh kita itu sebenarnya kuat. Di dalam roh kita itu sebenarnya stabil. Yang nggak stabil itu jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita terganggu. Ketika lihat kiri kanan, kita terganggu. Kita mikir, pikiran itu kan jiwa. Kita mikir, sampai kapan ya aku harus kayak gitu ya? Lihat kiri, oh dia sudah dapat solusi. Sebelah kanan, oh dia sudah, jalan keluarnya sudah dapat. Aku kapan ya? Ya kan? Datang ke gereja bahasanya doa lah kita ya, doa kita. Doa-doa apa? Aku udah doa. Kan gitu kan? Jadi firman Tuhannya kok sama? Kita duduk di gereja yang sama, firmannya sama. Sama-sama dengar pun jamnya sama, cuman satu di online, satu di onsite sama nggak ada offsite ya. Onsite atau online, ya kan? Hadir secara langsung maupun lewat Facebook atau bahkan rekaman, sudah lewat berapa jam, sudah lewat berapa hari, bahkan beberapa tahun kemudian masih nonton juga, langsung tercerahkan. Ada orang yang sudah berulang kali dengar lewat begitu saja. Kenapa? Karena dia lagi mencari apa yang dia ingin dengar. Dia bukan sedang mencari apa yang harusnya dia dengar. Saudara, berita tentang kasih melenyapkan ketakutan itu adalah yang harus Anda dengar, bukan yang ingin Anda dengar. Mungkin Anda nggak pengen dengar khotbah begini, Anda pengen dengar khotbah yang modelnya pokoknya praktekin, pertama bla 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 bla, step kedua bla bla bla, lebih gampang kan, lebih praktis. Praktis itu artinya bisa dipraktekkan, ya kan? Saudara pikir, pastor ngomong enak, teori semua kan gitu kan? Karena firman Tuhan adalah kebenaran, firman Tuhan yang jadi manusia namanya Yesus, itu adalah kehidupan, saudara. Ya kan? Ini bukan teori, tapi ini adalah kebenaran. Nah, kebenaran ini akan jadi kenyataan, termanifestasi menjadi kenyataan. Ada kebenaran yang tidak termanifestasi menjadi kenyataan, ada, tapi dia tetap kebenaran. Karena nggak semua hal terungkap memang dalam hidup ini, tapi kebenaran tetap kebenaran. Betul ya? Berarti kebenaran itu kalau tidak terbukti pun, tidak jadi kenyataan pun, kebenaran tetap benar. Sampai mati kita bawa itu kebenaran. Ya, seringkali orang bertanya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit? Saya jawab apa, saudara? Saya harus jawab ya kan? Karena dia menanggung segala kelemahan kita, dosa kita, apalagi cuma penyakit. Ya kan? Saya harus jawab iya.
Tapi dia sudah doa juga, dia bilang dia percaya dan dia nggak sembuh juga. Dia tanya saya balik dong, kenapa belum sembuh? Saya harus jawab apa coba? Kalau saya digerakkan oleh ketakutan, waduh, cari ayatnya. Tapi kan karena kasih, saya bilang begini, bro, Yesus menyembuhkan orang sakit. Waktu dia 2000 tahun yang lalu ada di atas muka bumi, orang mati pun dia bangkitkan. Tapi bro harus ingat, orang yang kemarin dibangkitkan namanya Lazarus. Sudah mati bro sekarang. Justru yang kita bahas adalah melebihi kesembuhan. Betul kan? Karena sakit yang disembuhkan, mujizat terjadi, tetap harus mati kan? Apa mujizat sudah terjadi, orang sudah sembuh, nggak boleh mati lagi? Kalau mati berarti Tuhan bukan kebenaran. Yesus mengangkat sakit penyakit bukan kebenaran, buktinya mati lagi. Ya, jadi gimana coba? Yesus bangkitkan orang mati dan 2000 tahun yang lalu sudah mati itu Lazarus lagi. Pasti sudah mati kan? Yang buta melihat kemarin itu, yang Yesus sembuhkan, sudah mati belum saudara? Tapi dia masih hidup ketika dibaca hari ini. Coba kita baca Lazarus, prosesnya Tuhan Yesus bangkitkan dia. Jangankan Lazarus, Yesusnya aja seolah-olah masih ada waktu kita baca. Nah seperti itu. Dan itu kebenaran. Kan begitu. Jadi kita membahas sesuatu yang jauh melebihi yang kita harapkan selama ini. Yesus datang jauh melebihi uang yang Anda cari hari ini. Melebihi itu, kalau saudara berpikir, Tuhan kalau dalam Kristus pasti kita diberkati. Pasti saya bilang amin. Tapi berkat seperti apa yang saudara harap? Kalau berkat yang seperti uang-uang tadi itu, ya di luar Kristus, saudara nanti kaget. Loh, kok dia lebih kaya? Kan begitu. Jadi definisi kita yang kadang-kadang salah. Bukan kebenaran firman yang salah, tapi definisi. Sehingga ekspektasi kita, harapan yang kita pegang, kalau aku doa minta sama Tuhan seperti ini, harusnya Tuhan jawab seperti ini, barulah aku anggap Tuhan jawab. Kan gitu ya. Dulu saya sering kasih contoh. Tuhan, boleh nggak saya minta ini? Misalnya Tuhan jawab nggak boleh, pasti kita anggap belum dijawab. Tuhan aku minta mobil, Tuhan bilang tidak, misalnya tidak, pasti kita bilang belum dijawab, kita harus berdoa terus. Padahal jawabannya ada, tidak jawabannya. Tapi kita nggak kategorikan itu sebagai jawaban, makanya kita bilang belum dijawab. Padahal sudah, jawabnya tidak. Kita nggak siap dengar itu kan? Karena nggak siap, dalam nama Yesus tolak. Itu negative thinking. Aku percaya, tetap percaya, Tuhan akan memberikan. Tetap aja ngotot. Padahal Tuhan bilang tidak karena mau kasih pesawat mungkin. Oh lagi kan. Bagus kan, tapi kan saya nggak tahu Pak. Iya kan? Tapi inilah yang terjadi kehidupan orang percaya. Dia punya harapan dia sendiri. Dia punya gambar yang dia mau sendiri. Ketika Tuhan kasih yang lebih baik, dia nggak bisa lihat. Karena saya tahu Tuhan bilang tidak pun itu pasti kasih yang lebih baik. Masa kalau anak pengen makan yang sudah basi, dia pengen makan itu, kita ada yang fresh, masa kita izinkan karena kita bilang sayang? Karena sudah sayang kali aku sama dia, dia udah ngotot juga, kasih aja lah yang basi. Saudara, harta di dunia ini basi. Ayo. Nggak ada amin ya. Gimana nggak basi coba? Emangnya emas yang ditambang sampai hari ini kan ditambang, emang itu dulu nggak ada? Nggak ada yang baru di atas muka bumi ini, cuman ditemukan atau enggak aja. Di mata Tuhan itu semuanya dari dulu sudah ada, basi itu semua. Kita aja yang lagi heboh baru temuin. Dan ngomong-ngomong, uang bisa pindah tangan kok. Betul nggak? Emas bisa pindah tangan kok. Setelah dia pindah-pindah itu emas yang dulu, cuman pindah orang. Kan orang pasti mati. Terus kita mati-matian untuk itu. Setelah mati kita tinggal itu. Waktu hidup kita mati-matian untuk itu. Waktu hampir mati kita korbankan itu. Serahkan ke dokter, dok tolong dok, berapapun aku bayar, yang penting masih hidup balik. Dokter bilang kalau aku bisa memastikan itu, ya aku pun beli emas, simpan. Tapi masalahnya emas dan perak itu nggak bisa.
nggak bisa menjamin gitu. Ya kan, tapi jangan pula dibilang, pastor bilang gitu, malas-malasan aja kita. Ya kan? Ingat ya, Tuhan memberikan kepada kita yang terbaik, bukan yang basi. Jadi ketika kita minta sesuatu yang basi, dan Tuhan memberikan yang lebih baik, mari kita sama-sama bersetuju sama Tuhan. Ketika kita nggak setuju, kita habisin waktu aja. Cuman kita nggak tahu kalau kita nggak baca firman. Kita nggak tahu bahwa Tuhan ternyata ya, Tuhan itu kasih. Dan Dia mengasihi kita, Dia memberikan semua yang terbaik bagi kita. Yang kita mau cuman yang basi-basi itu. Dan ketika Dia mau kasih yang terbaik, yang basi itu Dia bilang, janganlah nak. Kita merasa, kok Tuhan belum jawab. Tapi ada doktrin yang suruh kita bertekun ya, bertekun terus. Push, ya kan? Pray until something happen. Somethingnya kita yang tentukan. Kalau somethingnya Tuhan yang tentukan masih oke ya, kita yang tentukan. Tuhan, kami berdoa, kami percaya ini akan terjadi. Kita klaim, kami klaim, ini kami klaim dalam nama Yesus. Wah, harus terjadi, harus terjadi. Kalau belum terjadi, push, pray until something happen. Somethingnya itu tetap ngotot. Saudara paham ya apa yang saya maksudnya. Jadi kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saat saudara mulai masuk kembali ke area kehidupan saudara, kembali nanti ya kan, baik itu hubungan, pekerjaan, bisnis, pelayanan, apapun ya kan, saudara jangan digerakkan oleh ketakutan lagi, tapi digerakkan oleh kasih. Karena Tuhan suruh kita mengasihi sesama pun, dasarnya adalah Dia mengasihi kita dulu. Karena kita nggak mungkin bisa melakukan tanpa ada yang contohin. Betul kan? Anak-anak saja dengan polos, dia contohin apa yang orang tuanya lakukan. Dari mana dia tahu warna ini hitam? Kalau dulu semua orang yang pernah hidup di atas muka bumi ini sepakat ini putih, ini warna apa? Putih lah. Kalau bilang hitam berarti dia yang aneh, karena semua udah sepakat dari awal. Jadi berarti dari awal siapa yang mulai kan gitu? Pasti ada yang memulai dan itu disepakati dan diturunkan dengan natural. Ya kan, dengan natural. Jadi apakah Tuhan itu natural? Tuhan supranatural, tapi Tuhan yang supranatural akan menjadi natural. Jadi artinya mujizat itu adalah hal normal dalam hidup orang percaya. Kalau mujizat adalah sesuatu yang normal dalam hidup orang percaya, maka mujizatnya yang jadi masalah. Mujizat kayak apa? Misalnya mujizat kesembuhan, berarti sakit-sakit terus dia. Bukan yang kayak gitu maksudnya. Maksud saya, hidup nggak pernah sakit, itu justru mujizat. Kan gitu ya. Tapi kalau sakit disembuhkan ya mujizat juga. Cuman bagi saya lebih mujizat kalau orang nggak pernah sakit. Kategori mujizatnya yang jadi masalah sekarang gitu. Nah, kekurangan duit ya kan, pas mau ya kan, pas butuh doa-doa Tuhan kasih kirimkan orang gitu kan, mujizat itu. Tapi bukankah lebih mujizat kalau kita nggak pernah membutuhkan itu semua? Mujizat itu. Nah, kan mau KKR, ada duitnya sudah tersedia. Tapi kan banyak juga kasus mau KKR, belum ada duitnya, tapi kita percaya, bikin tim doa. Ya kan? Tapi diumumkan juga, karena diumumkan di Facebook misalnya, ada yang sumbang, oh puji Tuhan, Tuhan mengirimkan. Kita bilang itu mujizat. Apakah itu mujizat? Boleh mau dibilang itu mujizat, tapi bagi saya, kan ada juga yang Anda mau lakukan sudah ada dananya. Itu mujizat juga bagi saya. Ya kan? Bagi saya mujizat. Jadi supranatural, kalau kita sudah punya contoh Tuhan mengasihi kita, mengasihi orang kan natural. Tapi orang lihat ini supranatural, kok kau bisa mengasihi dia? Orang kayak gitu mana bisa dikasih? Kok kau bisa gitu kan? Kita bisa karena dia sudah mencontohi. Karena dia lebih dulu mengasihi kita, maka kita saling mengasihi. Waktu kita saling mengasihi, orang bilang itu supranatural. Nggak mungkin orang kayak gini, mana bisa dikasih? Kamu kasih dia, minta jantung. Dikasih hati minta jantung orang kayak gini. Dia nggak bisa, Anda bisa. Kenapa? Karena Anda tidak ada ketakutan akan ditolak. Nanti aku udah kasih, nanti dia nggak balas. Nanti aku udah lakukan, dia nggak tahu. Tidak ada lagi sisi itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang ada di rumah yang sedang mendengarkan, saya percaya kita semua sama-sama diberkati. Saya juga menganggap ini sebuah pengingat bagi saya pribadi. Mengapa? Karena kadang-kadang saya sendiri pun bisa merasa lupa. Kadang-kadang saya lupa bahwa kebenarannya adalah aku ini sudah dikasihi.
Dan di dalam kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Ketika kita mulai fokus kepada Kristus, maka otomatis keraguan kita, kekhawatiran kita, itu otomatis sirna, otomatis seperti terang. Kalau dinyalain lampunya, gelapnya hilang. Ketika kita menyadari Kristus adalah hidup kita, maka semua ketakutan itu juga lenyap. Amin, saudara. Ketika kita sadar kasih yang sempurna itu, maka ketakutan itu lenyap. Maka mulai hari ini, hidup kita bukan lagi digerakkan oleh faktor yang namanya takut, tetapi digerakkan oleh satu kata, yaitu kasih. Dan Allah itu adalah kasih. Berarti yang menggerakkan kita adalah Allah. Dan Allah itu adalah kasih. Mari kita